Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah amma ba'du. Al-mukarram al-muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada subuh kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan sholat-sholat fardu yang lainnya dengan berjamaah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita untuk selalu mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala sesuatu yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menawarkan konsep kehidupan kepada kita. Apabila hidup kita ingin bahagia, maka peganglah dua perkara ini, maka insya Allah hidup kita akan menjadi hidup yang bahagia. Yang pertama, kita harus memiliki sifat sabar. Yang kedua adalah sifat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam artian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kewajiban-kewajibannya, maka kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bersabar dalam melaksanakannya. Seperti saat ini Allah berikan kita kewajiban untuk melaksanakan sholat subuh serta sholat fardu yang lainnya, maka hendaknya kita bersabar atas apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Di bulan Ramadan Allah perintahkan kita untuk berpuasa, menahan daripada makan dan minum, maka bersabar dalam menjalankan perintahnya. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersabar daripada segala suatu maksiat yang dilarang olehnya. Kita bersabar untuk meninggalkannya, kita bersabar untuk selalu menjauhinya. Maka inilah konsep yang ditawarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bersabar dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya. Begitu juga kita bersabar kalau Allah berikan ujian kepada kita, Allah berikan kita musibah, Allah berikan kita bencana, Allah berikan kita penyakit, Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, maka tatkala kita bersabar, itulah yang akan menjadikan hidup kita bahagia. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak diuji oleh Allah, yang tidak diberikan sesuatu
yang enak semua dalam hidupnya itu tidak ada. Kalau ada manusia yang di dalam hidupnya tidak diuji oleh Allah, selalu diberikan sesuatu yang menyenangkan dalam hidupnya, pasti itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita lihat bagaimana hidupnya Rasulullah, ujian demi ujian, dan Rasul pun diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Rasul pun diperintah untuk menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul pun dalam hidupnya penuh dengan musibah, bahkan sampai diusir dari tempat kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, konsep agar kita ini hidup bahagia adalah bagaimana kita ini menjadi orang yang bersyukur. Apapun yang Allah berikan kepada kita, maka syukuri. Disitulah kebahagiaan yang sungguhnya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita tidak bersyukur, kita menuntut lebih. Dalam artian menuntut lebih di sini adalah bagaimana kita berusaha untuk menuntut lebih sampai kita meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang itu mengejar dunia sampai mereka melupakan yang namanya sholat. Mereka tidak meninggalkan sholat mungkin, tapi mengakhirkan daripada sholatnya. Mereka mencari itu yang namanya jabatan, sampai harus berbuat dolim kepada saudara, kepada temannya, kepada keluarganya, kepada sama muslim-muslimah, mereka tetap melakukannya. Gara-gara mencari daripada waris, daripada harta, maka mereka lakukan walaupun harus menyikut, harus mereka berbuat dolim, bahkan putus tali silaturahmi pun mereka tidak pedulikan. Inilah bahayanya kalau kita hidup tidak memiliki daripada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala kita hidup ini memiliki rasa syukur, Allah berikan kita nikmat harta, berapapun yang Allah berikan kita bersyukur. Itulah kunci kebahagiaan yang sungguhnya. Hidup sederhana, tidak muluk-muluk dalam hidupnya, makan untuk sekedar hidup, bukan hidup untuk makan. Tatkala ini dihadir dalam kehidupan kita, begitu indahnya hidup ini. Berapapun yang Allah berikan kepada kita pada rezeki, kesehatan, apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian apapun yang telah Allah takdir dalam hidup kita, kemudian kita bersyukur, menerima atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka hidup ini akan bahagia. Tetapi tatkala kita tidak bersyukur, kita melihat gaya hidupnya tetangga kita melihat gaya hidupnya daripada keluarga kita yang lainnya, bagaimana mereka bisa naik mobil sedangkan kita tidak punya mobil. Mereka bisa naik motor, kita pun tidak memiliki motor. Mereka memiliki rumah yang mewah, kita tidak memiliki rumah yang mewah. Mereka punya tanah yang berhektar-hektar, kita tidak memilikinya. Tatkala rasa syukur tidak kita hadirkan, hidup kita akan menjadi sesak. Dunia ini yang luas luar biasa akan seperti daun kelor yang ada di dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi, tatkala rasa syukur dihadirkan dalam kehidupan kita, berapapun yang Allah berikan kepada kita, jabatan apapun yang Allah berikan kepada kita, rumah sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian kehidupan apapun yang Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Disitulah yang namanya hidup itu akan bahagia. Walaupun orang itu kaya, jabatannya tinggi, rumahnya mewah, mobilnya banyak, tanahnya berhektar-hektar, tapi dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya tidak akan bahagia. Di pagi-pagi sekali dia keluar dari rumahnya, tidak sempat ngobrol dengan istrinya. Pulang di malam hari, capek, tidak bisa ngobrol sama istrinya, tidak bisa memberikan kasih sayang kepada anaknya, maka hidupnya tidak akan bahagia. Walaupun mereka memiliki dunia seisinya, kalau mereka tidak memiliki rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kuncinya kalau kita ingin bahagia, bersabarlah atas sesuatu yang tidak enak Allah berikan kepada kehidupan kita. Kemudian bersyukurlah atas apapun sesuatu yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu sedikit, maka di sanalah kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia, bahkan sampai di akhirat. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kita orang-orang yang bersabar dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah berikan kita kesabaran dalam melewati musibah, ujian, penyakit yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kita rasa syukur apapun yang Allah telah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan itu semua Allah menjadikan kita orang-orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.